Nah, pertama saya mau mulai dengan peristiwa kebangkitan Yesus yang diperkirakan sekitar tahun 34 Masehi. 666 tahun setelah tahun 34 Masehi adalah tahun 700 Masehi. Apa peristiwa besar yang terjadi di sekitar tahun 700 Masehi di wilayah Israel? Pada tahun 690-an, di Yerusalem berdiri sebuah bangunan yang disebut Dome of the Rock, atau di dalam bahasa Indonesianya disebut Kubah Batu, yang didirikan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa pada tahun 685 sampai 705. Di dalam kubah batu inilah pertama kalinya terdapat bukti arkeologi yang berisikan pernyataan iman fundamental umat Islam. Tulisan di dalam kubah batu itu dimulai dengan tulisan yang menghadap selatan yang memperkenalkan nama Allah. Kemudian, pernyataan bahwa tidak ada dewa selain Allah yang dilanjutkan dengan Allah itu satu dan tidak punya sekutu. Lalu, kata-kata pemujaan kepada Allah. Selanjutnya, terdapat pernyataan bahwa Muhammad adalah utusan dan pembawa pesan dari Allah. Kemudian, di sisi berikutnya terdapat tulisan bahwa Allah dan para malaikatnya memberikan rahmat kepada Muhammad. Lalu terdapat perintah kepada umat muslim untuk berdoa bagi Muhammad dan menghormati Muhammad. Selanjutnya, terdapat tulisan yang ada pada Al-Quran surah 4 ayat 171-172, yaitu peringatan kepada orang-orang buku, maksudnya orang Yahudi dan Kristen, untuk tidak membanggakan agamanya. Pada sisi berikutnya ada tulisan, Isa adalah utusan Allah, kalimat Allah kepada Maria dan roh Allah. Jadi percayalah kepada Allah dan rasul-rasulnya, jangan katakan tiga. Di sisi berikutnya, ada tulisan bahwa Allah hanya satu dewa, terlalu suci untuk mempunyai seorang putra. Lalu, ada klaim bahwa Allah adalah pemilik langit dan bumi dan cukup sebagai penjaga. Dilanjutkan dengan klaim bahwa Mesias dan para malaikat tidak mengeluh menjadi hamba Allah. Yang mengeluh dan sombong akan dikumpulkan kepada dia. Kemudian mendadak loncat dari Al-Quran surah 4 ayat 171-172 ke Al-Quran surah 19 ayat 33-35 sampai ke sisi berikutnya, yaitu permohonan bahwa Allah memberkati Isa putra Maryam, damai bagi dia pada saat dia lahir, pada saat dia mati, dan pada saat dia dibangkitkan. Pernyataan ini diklaim sebagai kebenaran bagi orang yang ragu, lalu dilanjutkan dengan pernyataan bahwa Allah tidak pantas untuk mengambil seorang putra. Jika Allah mau sesuatu, dia tinggal katakan jadi, maka jadi. Setelah itu, ada klaim bahwa Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, dan ditutup dengan ajakan untuk berbakti kepada Allah. Nah, kalau teman-teman perhatikan, teman-teman akan sadar bahwa seluruh isi tulisan yang ada di dalam Dome of the Rock adalah sebuah pernyataan agama yang baru untuk menandingi agama Yahudi dan Kristen. Mulai dari memperkenalkan dewa Allah yang merupakan dewa lain selain Yahweh, meninggikan nabi dewa asing yang bernama Muhammad, memutarbalikkan kata-kata untuk merendahkan Yesus, sampai menyangkal Bapa. Selain membangun Dome of the Rock, yang merupakan prasasti untuk mengislamkan seluruh daerah taklukan, Abdul Malik bin Marwan juga melakukan beberapa hal yang lain, yaitu membuat seluruh wilayah taklukannya menggunakan bahasa Arab dan menggunakan mata uang yang baru. Apa yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan ini persis dengan apa yang dilakukan oleh Antiochus IV Epiphanes dari kerajaan Seleucid. Seperti yang saya katakan di video penjelasan nubuatan Daniel, Antiochus IV Epiphanes adalah si pembinasa keji atau si tanduk kecil. Dia melakukan apa yang dikenal dengan sebutan Helenisasi, yaitu mewajibkan seluruh orang di wilayahnya beragama Yunani, berbahasa Yunani, dan menggunakan mata uang Yunani. Begitu juga dengan Abdul Malik bin Marwan melakukan apa yang dikenal dengan sebutan Islamisasi, yaitu mewajibkan semua orang di wilayahnya beragama Islam, berbahasa Arab, dan menggunakan mata uang Khalifah Umayyah pada tahun 693. Yang menarik adalah, pada koin yang pertama diterbitkan oleh Abdul Malik bin Marwan, terdapat gambar khalifah. Tetapi, kemudian direvisi menjadi koin tanpa gambar pada tahun 697. Nah, apa hubungannya Abdul Malik bin Marwan dengan nubuatan yang ada di dalam Alkitab? Yuk kita baca 1 Yohanes 2 ayat 18-23. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya
bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, kita tahu bahwa umat Muslim selalu mengklaim bahwa ajaran Islam adalah penerus ajaran Yahudi dan Nasrani, tetapi kenyataannya bukan. Dan dari sejarah Islam, kita tahu bahwa Muhammad berusaha diterima oleh Yahudi dan Nasrani tetapi ditolak. Lalu, pada akhirnya dia menggunakan pedang untuk membunuh Yahudi dan Kristen. Oke, kita lanjut ya. Tetapi, kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian, kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, dia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, dia juga memiliki Bapa. Nah, Islam bukan hanya menyangkal kematian dan kebangkitan Kristus. Islam juga menyangkal bahwa pencipta langit dan bumi mempunyai anak. Karena di dalam ajaran Islam dengan jelas diajarkan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi, Allah itu bukan Bapa yang dimaksud oleh Yesus di dalam Alkitab. Dan dengan demikian, Islam menyangkal baik Bapa maupun Anak. Paham ya? Yuk kita baca lagi. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Pencipta yang datang sebagai manusia. Dan Islam menyangkal bahwa Sang Pencipta datang sebagai manusia. Paham ya? Yuk kita lanjut. Matius 24 ayat 15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendak memperhatikannya. Markus 13 ayat 14. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Nah, tempat kudus yang dimaksud adalah Yerusalem. Abdul Malik bin Marwan membuat tempat pemujaan terhadap Dewa Allah di Yerusalem. Seperti Antiochus IV Epiphanes membuat tempat pemujaan terhadap Dewa Zeus di Yerusalem juga. Yuk sekarang kita baca Wahyu 13. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, kita tahu dari kitab Daniel bahwa macan tutul adalah Yunani, beruang adalah Persia, dan singa adalah Babilonia. Ketiganya dikuasai oleh kekhalifahan Islam. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang